Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di Bahatop Channel. Baik, sahabat-sahabat Bahatop Channel, kita lanjut pembahasan soal PPG kita pada saat ini. Sebelum saya bahas, seperti biasa, silakan dukung channel Bahatop ini dengan like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut soal part 6 ini. Silakan teman-teman simak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusan, terutama dalam seleksi PPK di tahun 2025 ini. Soal nomor 26. Anda mendapati bahwa siswa mulai kehilangan perhatian selama pembelajaran berlangsung. Nah, bagaimana Anda dapat membuat suasana kelas lebih menarik? Ya, teman-teman di sini, teman-teman dihadapkan dengan siswa yang kehilangan perhatian selama pembelajaran berlangsung. Mengadakan sesi diskusi atau permainan terkait materi yang sedang dipelajari. Nah, jadi teman-teman di sini dalam menghadapi situasi siswa yang kehilangan perhatian selama pembelajaran berlangsung, di sini mengadakan sesi diskusi. Ya. Tentu mengadakan sesi diskusi ini tentu sangat bagus sekali ya, karena ini dengan adanya permainan yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari, tentu ini akan menjadi uh, aktif kembali perhatian selama pembelajaran berlangsung untuk siswa itu sendiri. Bahkan dengan permainan yang relevan dengan materi dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih aktif kembali. Ini jawaban yang bagus ya. Yang B, memberikan peringatan keras kepada siswa yang tidak memperhatikannya ya. Ini memberikan peringatan yang keras, tentu ini akan mendapatkan akan dapat menciptakan tekanan yang tidak perlu sebenarnya, dan ini akan tidak membantu siswa untuk memahami materi. Ini kurang efektif. Yang C, mengubah materi pelajaran ke topik lain yang lebih sederhana. Ini mengubah materi secara tiba-tiba tanpa rencana, tentu ini dapat mengganggu keberlangsungan pembelajaran. Tentu ini kurang efektif. Yang D, mengakhiri pembelajaran lebih awal untuk memberi siswa waktu istirahat. Untuk mengakhiri pembelajaran lebih awal, ini tentu tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan menyelesaikan masalah kebosanan, dan justru ini juga mengurangi waktu efektif belajarnya. Tentu ini kurang efektif. Jadi ketika teman-teman menghadapi situasi yang seperti ini, tentu kata kuncinya adalah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah sesi diskusi atau permainan terlebih dahulu ya, yang relevan dengan materi. Jadi jawabannya yang apa? Yang A ya. Kita di sini diskusi terlebih dahulu atau permainan yang terkait materi yang sedang dipelajari atau materi yang relevan. Oke, paham ya? Lanjut. Nomor 27. Di kelas Anda terdapat siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Jadi di sini topiknya adalah siswa memiliki kemampuan yang beragam. Ketika teman-teman menghadapi situasi yang seperti ini, maka bagaimana Anda memastikan bahwa semua siswa dapat belajar dengan optimal? Oke. Yang A, menyesuaikan pembelajaran untuk siswa yang paling lemah sehingga semua dapat mengikutinya.
menyesuaikan yang A ini mengajar hanya untuk siswa yang paling lemah dapat membuat siswa yang lebih cepat merasa bosan. Tentu ini kurang efektif karena di sini menyesuaikan pembelajaran untuk siswa yang paling lemah. Ini tentu akan membuat bosan bagi teman-teman yang punya kemampuan yang tinggi dalam kemampuan memahami materi. Ya, ini kurang efektif. Kemudian yang B, memberikan pendampingan dan tantangan tambahan untuk siswa yang lebih cepat memahami materi. Dengan memberikan tantangan tambahan dan itu hanya untuk siswa tertentu, ini tidak cukup melibatkan semua siswa dengan kemampuan yang beragam tadi itu. Ada yang kemampuannya rendah, ada yang kemampuan tinggi. Ini juga kurang tepat. Yang C, membagi siswa ke dalam kelompok sesuai tingkat kemampuan mereka dan memberikan materi yang relevan. Dan ini sebenarnya solusi yang bagus, ya, karena ini terkait tentang keberagaman siswa. Ya, maka di sini membagi siswa berdasarkan kemampuan dan memberikan materi yang sesuai dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Ini jawaban bagus. Sementara kita coba jawaban yang C, kita lihat. Mengabaikan perbedaan kemampuan dan mengajar dengan metode yang sama untuk semua siswa. Di sini mengabaikan, ya, Bapak Ibu, ini mengabaikan, tentu mengabaikan kemampuan ini siswa membuat pembelajaran lebih tidak efektif lagi, ya, bagi sebagian besar siswa. Tentu di sini kata kuncinya adalah ketika Bapak Ibu teman-teman menghadapi situasi keberagaman siswa di dalam kelas, maka yang perlu teman-teman perhatikan adalah membagi siswa ke dalam kelompok, ya, sesuai dengan kemampuan siswa kelompoknya. Kelompok rendah, kelompok sedang, kelompok yang tinggi juga tinggi. Kemudian, ya, materinya yang relevan yang disampaikan. Oke. Jadi jawabannya apa yang ini ya? Jawabannya yang C. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Anda menghadapi kelas dengan kemampuan siswa yang sangat bervariasi. Ini teman-teman akan dihadapkan dengan kemampuan siswa yang sangat bervariasi. Nah, apa pendekatan terbaik yang dapat dilakukan untuk mengakomodasi semua siswa? Ya. A. Menggunakan metode diferensiasi pembelajaran yang memberikan tugas sesuai tingkat kemampuan siswa. Ya. Menggunakan metode diferensiasi. Ketika teman-teman menghadapi situasi yang seperti ini, kemampuan siswa yang sangat bervariasi, tentu metode diferensiasi ini sangat bagus. Kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran memastikan bahwa semua siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan mereka. Yang sudah disampaikan tadi bahwa di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita melihat kebutuhan siswa terlebih dahulu, ya. Apakah siswa ini memiliki kemampuan yang sedang, kemampuan rendah atau tinggi? Dengan apa kita melihatnya? Kalau biasanya kita harus mengadakan
asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk melihat, oh, siswa A ini memiliki kemampuan yang rendah, sedang, ataupun tinggi. Ini jawaban bagus. Kita lihat jawaban yang B. Mengajarkan materi dengan cara yang paling sederhana agar semua siswa dapat memahaminya. Menggunakan cara yang sederhana, ya. Ini menggunakan cara yang sederhana ini sebenarnya dapat membuat siswa dengan kemampuan tinggi merasa kurang tertantang. Jadi ini kurang efektif yang B. Yang C, memberikan perhatian penuh pada siswa dengan kemampuan rendah saja. Nah, kalau kita hanya fokus pada siswa dengan kemampuan rendah, berarti kita mengabaikan kebutuhan siswa yang lainnya. Tentu ini tidak efektif, kurang efektif. Yang D, membiarkan siswa dengan kemampuan tinggi belajar sendiri, mengabaikan tanggung jawab guru untuk membimbing mereka secara maksimal. Nah, ini juga kurang efektif ya. Jadi di sini jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 29. Oke. Seorang guru ingin meningkatkan keterlibatan siswa selama pembelajaran daring. Apa strategi terbaik yang dapat Anda sarankan? A. Menggunakan alat bantu interaktif seperti kuis daring atau diskusi kelompok virtual. Oke. Ketika teman-teman nanti menghadapi situasi yang seperti ini, ya, ingin meningkatkan keterlibatan siswa selama pembelajaran daring, tentu di sini bisa menggunakan alat bantu interaktif. Seperti apa? Seperti kuis atau diskusi kelompok virtual. Ini sementara jawaban bagus. Kita lihat jawaban yang B. Mengurangi waktu pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Ya. Apakah mengurangi waktu pembelajaran akan membuat siswa tidak bosan? Tentu tidak. Justru mengurangi waktu pembelajaran ini tidak akan meningkatkan kualitas ketertiban siswa, ya. Ini bahkan hanya mengurangi durasi kebosanan saja. Kalau seperti ini kurang tepat, ya. Ini kurang tepat. Yang C, memberikan hukuman bagi siswa yang tidak aktif dalam diskusi daring. Apakah memberi hukuman ini salah satu solusi yang efektif? Tentu tidak, karena memberikan hukuman ini dapat menurunkan motivasi siswa dan menciptakan suasana yang tidak nyaman. Tentu ini kurang efektif. D, membiarkan siswa menentukan sendiri bagaimana mereka ingin berpartisipasi. Membiarkan siswa menentukan cara partisipasi tanpa panduan oleh pendidik dapat mengurangi fokus dan keterlibatan yang mereka kurang efektif. Baik, jadi kata kuncinya adalah ketika teman-teman ingin meningkatkan keterlibatan siswa selama pembelajaran daring, maka alat bantu interaktif solusinya dan diskusi kelompok virtual. Jadi jawabannya yang A. Paham ya? Lanjut. Oke. Bagaimana cara yang efektif, ya? Bagaimana cara yang efektif untuk membantu guru meningkatkan antusiasme siswa selama pembelajaran daring? Bagaimana cara yang efektif menurut Anda membantu guru meningkatkan antusiasme siswa selama pembelajaran daring? A. Mengintegrasikan media visual menarik seperti video atau animasi dalam menyampaikan materi. Nah, dengan
kita ingin meningkatkan antusiasme siswa selama pembelajaran daring, tentu kita harus bisa menggunakan media-media visual yang menarik. Seperti apa? Seperti video atau animasi dalam menyampaikan materinya, dalam penyampaian materi. Tentu ini akan menjadi daya tarik siswa untuk meningkatkan antusias untuk mengikuti pelajaran kita secara daring. Ya, ini jawaban yang bagus, kita lewati dulu. Yang B, menetapkan aturan ketat agar siswa selalu aktif selama kelas berlangsung. Apakah dengan aturan ketat dapat mengatasi antusiasme siswa dalam pembelajaran daring? Belum tentu, karena aturan ketat ini sebetulnya dapat menimbulkan tekanan dan tidak memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara sukarela. Ini kurang bagus, kurang tepat. Yang C, salah apa? Memberikan lebih banyak tugas sebagai bentuk partisipasi siswa. Memberikan lebih banyak tugas ini tentu tidak menjamin peningkatan partisipasi siswa itu meningkat. Ya, tentu dapat meningkatkan kejenuhan kalau memberikan banyak tugas. Ini juga kurang tepat. Yang D, mengurangi jumlah siswa dalam satu kelas daring agar lebih terkontrol. Sebenarnya mengurangi jumlah siswa ini hanya berfokus pada pengelolaannya saja, bukan meningkatkan antusiasme secara langsung. Tentu ini juga kurang efektif. Jadi kata kuncinya ketika teman-teman ingin meningkatkan antusiasme selama pembelajaran daring, maka yang pertama adalah media visualnya harus menarik. Media visualnya itu harus menarik. Dan yang dan penyampaian materinya pun juga harus menarik. Jadi jawabannya yang A. Oke, itu teman-teman soal UKT PPG ya, untuk teman-teman buat latihan cara menjawab soal ya. Ini soal SCT di soal PPG, karena di UP ya. UP dalam PPG itu juga ada soal SCT-nya. Jadi teman-teman harus juga belajar soal SCT. Itu saja soal yang dapat saya sampaikan. Ada 30 soal dari part 1 sampai part 6 ya. Silakan teman-teman tonton semua soal yang saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman ada pandangan sedikit ya. Tentu soal dan jawaban saya ini adalah pandangan saya pribadi. Ketika teman-teman mempunyai pandangan sendiri tentang jawaban tersebut, silahkan bisa diskusikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.